Kemudian kita melirik lagi kepada kasus Benjamin Netanyahu yang menandatangani perjanjian 80% wilayah Hebron untuk Palestina, kemudian mendapat sentimen dan tekanan dari masyarakat Israel dan juga pejabat Israel. Hal ini menunjukkan bahwa Netanyahu memiliki karakter yang diplomatis, sehingga tidak cocok dengan partai Likud dari sayap kanan yang otoriter. Halo semuanya, perkenalkan saya Anggun Sanggita. Selamat datang di channel TV Sang Diplomat. Pada video kali ini kita akan membahas salah seorang pemimpin yang juga sangat ditakuti ya oleh beberapa masyarakat yang ada di penjuru dunia. Langsung saja, yaitunya Benjamin Netanyahu yang merupakan Perdana Menteri Israel dengan durasi menjabat paling lama. Jadi kalau kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video-video lainnya. Terima kasih. Benjamin Netanyahu lahir pada tanggal 21 Oktober tahun 1949. Nah, ketika menginjak usia 14 tahun, keluarganya harus pindah ke Amerika. Lantaran ayahnya yang merupakan seorang sejarawan dan juga aktivis Zionis itu mendapatkan tawaran bekerja sebagai akademisi di sana. Di saat dirinya menginjak usia 18 tahun, Netanyahu pun kembali ke Israel, di mana dia mendapatkan tugas sebagai kapten di unit komando elit Sayeret Matkal selama kurang lebih 5 tahun. Sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 1976, itu menjadi tahun-tahun yang kelam bagi Netanyahu. Karena apa? Yang pertama, dirinya pernah tertembak di dalam sebuah pertarungan ketika pesawat Belgia dibajak oleh militer Palestina. Kemudian juga dirinya harus bertempur langsung ya dalam pertempuran Timur Tengah yang bahkan menewaskan kakak lelakinya bernama Jonathan ketika menyelamatkan Sandra di dalam pesawat yang dibajak oleh Uganda. Nah, di sini Netanyahu sempat mendirikan organisasi anti-terorisme untuk mengenang kematian kakaknya. Pada tahun 1982, Netanyahu diangkat sebagai wakil kepala misi Israel di Washington DC. Kemudian dia juga diangkat sebagai wakil tetap Israel di dalam Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian pada tahun 1988, Netanyahu kembali ke Israel dan kemudian menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri karena telah berhasil memenangkan pemilu melalui partai Likud yang berada di sayap kanan. Dan bahkan Netanyahu juga diangkat sebagai Ketua Umum partai tersebut. Nah, pada tahun 1996, Netanyahu kemudian menjabat sebagai Perdana Menteri Israel karena juga berhasil memenangkan pemilu, ya. Sayangnya, salah satu kecerobohan ataupun kesalahan fatal yang dilakukan oleh Netanyahu selama menjabat sebagai Perdana Menteri adalah dirinya menandatangani sebuah perjanjian yang menyatakan bahwa 80% wilayah Hebron itu akan diserahkan ke Palestina. Nah, pada saat itu Netanyahu mendapatkan sentimen dan juga tekanan dari masyarakat dan para pejabat yang ada di Israel. Bahkan pada pemilu tahun 1999, Netanyahu kalah dan kehilangan jabatannya. Karena dirinya merasa gagal, Netanyahu pun memutuskan untuk mundur juga sebagai ketua umum Partai Likud. Pasca mundurnya Netanyahu dari jabatan sebagai ketua umum Partai Likud, partai tersebut pun berlanjut dipimpin oleh Ariel Sharon namanya, yang kemudian berhasil memenangkan pemilu dan menjabat sebagai Perdana Menteri tahun 2001. Nah, jadi meskipun bertukar pemimpin ya, Partai Likud ini sama sekali tidak mengalami kemerosotan. Jadi Partai Likud ini tetap jaya walaupun dipimpin oleh Netanyahu ataupun Ariel Sharon. Pada tahun 2005, bertepatan dengan Ariel Sharon ini yang mengalami stroke. Nah, ini merupakan peluang lagi bagi Netanyahu untuk menjabat kembali sebagai ketua umum Partai Likud dan memenangkan lagi pemilu selanjutnya. Nah, di sini Netanyahu kembali berhasil menjabat sebagai Perdana Menteri ya. Pada tahun 2009, meskipun Netanyahu ini sempat menyetujui perjanjian bersyarat
di mana Israel akan berdamai dengan Palestina, tetapi di beberapa media publikasi, Netanyahu menyampaikan bahwa perdamaian itu tidak akan pernah benar-benar ada. Artinya di sini Netanyahu sudah belajar dari kecerobohannya di masa lalu ketika menandatangani surat perjanjian 80% tanah itu untuk 80% tanah Hebron itu untuk Palestina. Dengan begini, Netanyahu kembali berhasil memenangkan hati masyarakat Israel dan juga para pejabat Israel. Selama masa jayanya, Netanyahu juga terseret banyak sekali skandal ya, diantaranya itu kasus suap, korupsi, penipuan, dan lain-lain. Tetapi meskipun begitu, sampai sekarang ini, Netanyahu masih menjabat sebagai Perdana Menteri Israel dengan durasi menjabat paling lama dan pemimpin yang paling ditakuti di sejarah Israel. Kemudian Benjamin Netanyahu, siapanya Ben Gurion. Jika kita lihat dalam panji kekeluargaan ya, Netanyahu dan Ben Gurion sama sekali tidak memiliki hubungan darah apapun. Ben Gurion adalah Perdana Menteri Israel pertama yang kemudian menang dari Partai Mapai sayap kiri. Sedangkan Benjamin Netanyahu itu merupakan Perdana Menteri Israel paling lama yang kemudian menang dari Partai Likud sayap kanan. Sekarang kita akan membahas terlebih dahulu perbedaannya partai sayap kiri dengan partai sayap kanan di Israel itu seperti apa. Dari sisi konflik Israel-Palestina, sayap kiri itu cenderung lebih mendukung solusi dua negara, di mana Israel dan Palestina hidup berdampingan. Sedangkan partai sayap kanan itu cenderung menolak solusi dua negara, dan mereka lebih ingin menguasai Palestina seutuhnya. Kemudian dari sisi keamanan, partai sayap kiri itu mendukung pendekatan yang diplomatis dan juga negosiasi. Sedangkan partai sayap kanan itu lebih mendukung sistem keamanan yang keras dan juga militeristik. Dan yang terakhir dari sisi karakteristik atau identitas, partai sayap kiri itu lebih mendukung pluralisme, sedangkan partai sayap kanan itu lebih mendukung nilai-nilai tradisional. Nah, dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa partai sayap kiri itu lebih diplomatis, sedangkan partai sayap kanan itu lebih otoriter. Sekarang kita melirik lagi kepada kasus Ben Gurion, yang beberapa waktu terakhir itu sudah mulai sering berbeda pendapat dengan partai Mapai dari sayap kiri, bahkan memutuskan untuk meninggalkan partai tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Ben Gurion memiliki karakter yang otoriter sehingga tidak cocok dengan partai Mapai dari sayap kiri yang diplomatis. Kemudian kita melirik lagi kepada kasus Benjamin Netanyahu yang menandatangani perjanjian 80% wilayah Hebron untuk Palestina, kemudian mendapat sentimen dan tekanan dari masyarakat Israel dan juga pejabat Israel. Hal ini menunjukkan bahwa Netanyahu memiliki karakter yang diplomatis sehingga tidak cocok dengan partai Likud dari sayap kanan yang otoriter. Kemudian untuk solusinya, Ben Gurion memutuskan untuk meninggalkan Partai Mapai dan membentuk partai baru yang bernama Partai Rafi. Sedangkan Netanyahu memutuskan untuk bertransformasi menjadi sangat-sangat kanan dengan menjunjung tinggi otoritas, dan kemudian seperti Benjamin Netanyahu yang kita kenal sekarang ini adalah sosok yang tanpa diplomatis dan juga tanpa negosiasi. Oke, sampai di sini dulu video kita pada hari ini. Kalau kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video-video lainnya. Sampai jumpa!